Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ainsiti Nurhalija. Here I will review the article by title 10 Helpful Ideas for Teaching English to Young Learners. Who are young learners? Siapakah pembelajar muda itu? Nah, pembelajar muda ialah pelajar yang usianya masih muda. Di sini ada yang disebut very young learner, yaitu pembelajar yang sangat muda, di mana anak-anak usianya masih 4-6 tahun. Anak-anak ini berada di tingkat pendidikan PAUD. Nah, kemudian untuk young learners itu adalah anak-anak yang berada di tingkat pendidikan sekolah dasar. Young learners ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada yang disebut younger group, yaitu anak-anak yang masih berusia 6-8 tahun. Nah, biasanya di sekolah dasar ini disebut dengan anak-anak kelas rendah. Kemudian ada older group. Nah, older group ini ialah anak-anak yang berusia 9-12 tahun. Di sekolah dasar biasanya disebut dengan anak-anak kelas tinggi. Nah, setelah kita mengetahui pembelajar muda itu seperti apa, di sini saya akan mereview artikel yang berjudul atau yang memberikan 10 ide bermanfaat untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada pembelajar muda. Yang pertama, kegiatan pelengkap dengan visual, realia, dan gerakan. Nah, di sini anak-anak sangat terkait dengan lingkungan mereka, lebih tertarik dengan hal yang konkret. Nah, salah satu cara untuk menarik perhatian mereka adalah melengkapi kegiatan visual berwarna cerah, mainan, boneka, atau benda yang sesuai dengan cerita yang Anda ceritakan atau lagu yang Anda nyanyikan. Di sini juga bisa menggunakan metode total physical response. Nah, yang kedua, libatkan siswa dalam membuat visual dan realia. Melibatkan siswa dalam proses pembelajaran akan membuat siswa lebih tertarik pada pelajaran. Yang ketiga, berpindah dari aktivitas ke aktivitas. Jadi di sini kita harus bergerak cepat, jangan menghabiskan waktu lebih dari 10-15 menit untuk satu aktivitas, karena anak-anak cenderung mudah bosan. Kemudian yang keempat, mengajar dalam tema. Nah, ketika Anda merencanakan berbagai kegiatan, penting untuk menghubungkannya satu sama lain untuk mendukung proses pembelajaran bahasa. Yang kelima, gunakan cerita dan konteks yang familiar bagi siswa. Nah, saat memilih materi atau tema untuk digunakan, penting juga bagi kita untuk menemukan yang sesuai untuk siswa, berdasarkan kemampuan bahasa mereka dan apa yang menarik bagi mereka. Kemudian yang keenam, tetapkan rutinitas kelas dalam bahasa Inggris. Nah, memiliki rutinitas dasar di kelas dapat membantu mengelola pelajar muda. Misalnya nih, untuk menarik perhatian siswa sebelum membacakan sebuah cerita atau untuk menenangkan mereka sebelum suatu kegiatan, guru dapat bertepuk tangan dengan irama pendek. Kemudian yang ketujuh, gunakan L1 sebagai sumber daya bila diperlukan. Nah, L1 itu apa? Jadi L1 itu adalah pengajaran dengan memakai bahasa Indonesia gitu sebagai bahasa yang pertama. Nah, sedangkan yang guru hari ini sebagian besar didorong untuk mengajar bahasa Inggris melalui bahasa Inggris, terutama di usia yang lebih muda. Salah satu alasannya adalah untuk memberikan siswa paparan maksimal untuk bahasa Inggris. Nah, kemudian yang kedelapan adalah membawa pembantu dari masyarakat. Yang kesembilan, berkolaborasi dengan guru lain di sekolah Anda. Yang kesepuluh, berkomunikasi dengan profesional TEYL lainnya. Pentingnya kebersamaan dan kerjasama. Nah, yang terakhir, salah satu ide terpenting yang dapat diambil dari artikel ini adalah pentingnya komunitas untuk belajar. Belajar bahasa tidak pernah menggunakan usaha individu dan tidak juga mengajar. Meskipun guru dapat merasa sangat terisolasi di kelas mereka, penting untuk diingatkan bahwa keterbukaan, kolaborasi, dan berbagi adalah kunci untuk memperkaya pengajaran Anda dan
pembelajaran siswa Anda. Nah, 3 ide terakhir ini yang disajikan dalam artikel ini adalah mendorong perluasan komunitas pembelajaran ini. Inilah yang disebut segitiga komunitas TEFL, yang mengacu pada komunitas berbahasa Inggris dan anggota pengajaran bahasa Inggris dari komunitas lokal dan internasional yang dimiliki oleh guru EFL, yang dapat membantu memperkaya praktik pengajaran bahasa Inggris mereka. Dalam hal ini, untuk meningkatkan pengajaran EFL untuk pelajar muda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.